Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun penonton berada. Perkenalkan, nama saya Arif Fatan dengan NIM M04032450 dari kelas DPP K3. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil kerja saya selama 7 minggu ke belakang, yaitu adalah mengevaluasi UX dan usability testing pada eksplorasi lowongan di landing page website Magang Hub. Oke, untuk gambaran awalnya ataupun gambaran pokoknya saya ingin menjelaskan pembahasan produk dan tas utama yang saya pegang. Untuk gambaran awal, proyek yang kelompok saya pegang ini adalah mengevaluasi usability portal Magang Hub milik pemerintah. Karena banyak dari teman-teman yang sedang mencari tempat magang ataupun tempat untuk bekerja melaporkan bahwasannya website Magang Hub ini uh, tidak memberikan cukup informasi kepada usernya. Jadi oleh sebab itu kami dari kelompok DPP ini ingin mengambil keputusan untuk mengevaluasi usability portal milik Magang Hub ini. Lalu tas utama yang saya sendiri pegang ataupun yang saya pertanggungjawabkan, yang sudah saya mention sebelumnya, eksplorasi dan pemindaian lowongan magang di landing page. Jadi berfokus bagaimana cara user ini mencari lowongan dari landing page. Lalu ada deskripsi tas yang dimana uh, saya ini berharap bahwasannya user ini bisa melakukan browsing, lalu melakukan browsing ini menggunakan search bar, dan juga bisa membaca timeline yang ada di website mengaku terutama di landing page-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Eh, Konteks penggunaan tas saya yang saya pegang ini adalah pada saat eh, user ataupun pengguna ini ingin mencari tempat magang dalam waktu cepat. Di sini kita bisa baca diwajibkan mencari tempat magang oleh kampus dalam waktu dekat. Ini adalah konteks saja. Pengguna butuh proses yang cepat dan informatif. Jadi tas yang saya pegang ini adalah konteksnya adalah saat user ini diwajibkan mencari magang dalam waktu cepat. Nah, lanjutannya perangkat dan lingkungan penggunaan saat tas tersebut dilakukan. Nah, saya melakukan interview dengan pewawancara ini melakukan di area kampus menggunakan laptop ataupun PC desktop untuk visibilitas layar yang lebih luas. Kenapa tidak handphone ataupun smartphone? Karena saya pikir bahwasanya jika menggunakan handphone ataupun smartphone itu bisa mengecilkan ruang lingkup penglihatan dari si user itu. Nah, website Magang Hub ini memiliki produk yang sejenis yang bisa kita bandingkan. Yang pertama ada Glints. Glints ini adalah website pencari tempat lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia. Lalu ada LinkedIn yang kita semua sudah tahu bahwasannya kalau kita memiliki pengalaman berkarir ataupun pengalaman keorganisasian itu bisa ditaruh di LinkedIn, dan juga LinkedIn ini tempat kita bersosialisasi mencari lowongan pekerjaan. Lalu juga ada Jobstreet. Jobstreet ini mirip seperti Glints, yaitu tempat mencari lowongan pekerjaan. Untuk perbandingannya sendiri, kita bisa lihat di sebelah kiri atas ini website Magang Hub. Bahwasannya di website Magang Hub ini cuman ada satu search bar, dan juga di bawahnya ada timeline yang bisa dibilang tidak memberikan informasi apa-apa. Lalu di sebelah kanan atas ini ada website Glints. Website Glints ini bisa dilihat bahwasannya ada satu search bar dan juga ada filter untuk memfilter lokasi mana sih yang ingin kita cari lowongan pekerjaannya. Lalu di bawah ini ada kategori pekerjaan populer. Glints ini menyediakan rekomendasi kepada user untuk ini loh pekerjaan yang kami rekomendasikan kepada kamu yang alasannya mungkin bisa menjadi referensi tambahan ataupun hanya untuk user ini sekedar lihat-lihat aja. Lalu, lalu juga ada job street. Ini seperti Glints. Dia bahkan ada dua search bar. Search bar yang pertama untuk mencari kata kunci pekerjaannya. Untuk yang search bar kedua ini untuk mencari lokasi pekerjaannya. Lalu ada filter satu untuk klasifikasi pekerjaan yang ingin dicari. Lalu dia juga memberikan rekomendasi seperti Glints. Bahwasannya alasannya untuk memberikan
user ini referensi tambahan ataupun hanya sekedar lihat-lihat aja. Nah, sekarang kita lanjut ke stakeholder. Stakeholder ini adalah individu, kelompok, organisasi, ataupun pihak-pihak yang punya kepentingan ataupun pengaruh, baik langsung ataupun tidak langsung, dalam sukses atau gagalnya sebuah produk ataupun sistem. Nah, di Magang Hub ini ada beberapa stakeholder, namun saya sendiri ingin berfokus ke stakeholder utama. Itu ada tiga. Yang pertama ada kementerian, ada perusahaan yang itu adalah sebagai mitra magang, dan juga ada mahasiswa ataupun juga pencari magang. Nah, di kementerian dari stakeholder kementerian ini, dia itu berposisi sebagai product owner yang memiliki peran pihak yang mengelola ataupun membuat website Magang Hub. Lalu dari stakeholder perusahaan, dia ini berposisi sebagai penyedia lowongan pekerja, lowongan magang yang berperan untuk memposting lowongan di Magang Hub. Jadi jikalau user-user ini melihat banyak lowongan yang ada di Magang Hub, nah ini adalah postingan dari perusahaan ini. Lalu ada mahasiswa ataupun pencari magang. Ini adalah end user, target usernya, yang langsung mengeksekusi task eksplorasi di landing page. Ini adalah task yang sedang saya kerjakan. Lanjut untuk target user sendiri. Target user dari task yang saya pegang ini adalah yang pasti mahasiswa aktif, yang hanya ingin sekedar mencari lowongan apa sih, magang apa sih yang cocok untuk diri saya ataupun cocok dengan jurusan yang sedang saya jalani. Dan juga target user selanjutnya adalah fresh graduate yang memang benar ingin mencari pengalaman di magang. Nah, mengapa sih tas saya ini eksplorasi lowongan magang di Landing Page ini sangat penting untuk pengguna? Yang pastinya pertama sebagai gerbang utama kesuksesan, dan juga untuk mencegah beban kognitif dan frustasi, dampak psikologis jikalau si websitenya ternyata kaku ataupun pasif. Oke, lanjut untuk tujuan utama ataupun juga pendukung saat melakukan tas itu, yang pastinya adalah tujuan utamanya mencari lowongan magang yang relevan dengan jurusan ataupun minat pengguna secara cepat dan mudah. Untuk memenuhi kewajiban kampus ini hanyalah konteks semata. Lalu untuk tujuan pendukungnya ataupun supporting goals-nya itu adalah eksplorasi pasif, validasi status pendaftaran, dan juga efisiensi pencarian. Nah, sekarang kita masuk ke usability goals ataupun uh, kebergunaan, tujuan kebergunaan si website-nya di landing page ini. Yang pastinya harapannya tuh goals yang bisa kita capai itu adalah learnability, kemudahan dipelajari oleh pemula. Lalu ada efisiensi to use, efisiensi waktu dan usaha, lalu ada error recovery dan prevention, pemulihan dan pencegahan kesalahan, dan clarity dan sistem visibility, kejelasan informasi sistem. Nah, untuk UX goals-nya sendiri, dari task eksplorasi di Magang Hub, terutama di landing page-nya, yang pasti adalah helpful dan juga forgiving, bertindak seperti asisten yang membantu. Karena ya harapannya ini bisa membantu kawan-kawan yang sedang mencari lowongan magang, dipermudah oleh website Magang Hub ini. Lalu selanjutnya ada trustworthy dan transparan. Sistem harus jujur dan terbuka mengenai ketersediaan lowongan. Sistem tidak boleh berbohong ataupun tidak transparan dalam seleksi pemilihan uh, pengguna untuk melamar di lowongan magang tersebut. Lalu ada welcoming dan confident, adanya katalog visual yang akan membuat mereka merasa yakin atau confident untuk menjelajah website di Magang Hub ini. Oke, lanjut untuk apa sih resiko yang bisa kita dapatkan jikalau tas yang saya pegang ini, tas eksplorasi magang di landing page ini tidak dibuat secara baik ataupun tidak dibuat secara matang. Yang pastinya resiko yang pertama itu adalah pengguna ini akan mengalami cognitive overload. Cognitive overload ini si user ini bisa dibilang terbebani pikirannya. Lalu yang kedua adalah merasa tertipu, dan juga adalah bounce rate, angka peninggalan website yang akan diri. Jadi kan saya sudah mention cognitive overload, bahwasanya si pengguna ini akan
merasa terbebani oleh sistem yang kaku. Nah, alhasil mereka akan meningkatkan angka peninggalan website yang cenderung akan tinggi seperti itu. Itu adalah resiko jikalau tas yang saya pegang ini tidak dibuat secara matang. Gitu. Lalu eh, saya sudah melakukan wawancara terhadap tiga mahasiswa yang menurut saya ini adalah kandidat yang bagus untuk hasil wawancara saya nanti ke depannya. Saya sudah melakukan wawancara dengan metode in-depth interview ataupun bisa dibilang wawancara mendalam yang semi terstruktur. Saya sudah membuat berbagai macam pertanyaan yang akan disampaikan kepada user yang sudah saya tunjuk. Nah, maksud dari in-depth interview ini adalah wawancara yang dilakukan secara tatap muka atau online call dengan panduan pertanyaan interview guide yang fleksibel. Namun saya melakukannya dengan tatap muka secara langsung, gitu, terhadap tiga user yang sudah saya tunjuk. Untuk metode task base-nya sendiri, eh, kami dari kelas DWP disarankan untuk mengambil moderated task based usability testing. Pengujian dipandu langsung oleh moderator dan researcher. Jadi saya sendiri sebagai penanya juga memandu si uh, user yang sudah saya tunjuk itu. Pengguna tidak sekedar disuruh coba buka website ini, namun diberikan konteks tugas yang realistis. Nah, dari saya sendiri, saya memberikan konteks ini. Bayangkan kamu harus segera mendapat tempat magang. Silakan bereksplorasi di landing page ini untuk mencari dan menyaring ataupun memfilter satu lowongan yang paling relevan dengan jurusanmu. Itu adalah uh, konteks yang saya berikan kepada mereka. Oke, ini adalah analisis hasil testing yang sudah saya lakukan dari interview yang saya lakukan kepada mereka. Ini adalah hasil analisisnya. Nah, ini terdapat tiga empati map. Yang pertama ada empati mapnya Anggi Aulia, lalu ada Luke Marvin Ginting, dan juga ada Nur Salsa Sapitri. Ini adalah tiga user yang saya tunjuk untuk melakukan interview terhadap task yang saya berikan. Nah, empati map ini saya menggunakan teori empati mapping framework yang saya ambil referensinya dari Dave Gray, pencipta empati map. Nah, karena saya sudah membuat empati map sebanyak ini, secara tiga ini, saya sudah merangkumnya menjadi hasil yang sudah saya rangkum ke dalam empat bagian saja, yaitu adalah says, does, thinks, dan juga feels. Nah, pertama, says. Apa sih yang mereka katakan dari ketiga unsur ini terhadap website tersebut? Yang pertama, mereka mengatakan, kok datanya secara terus-menerus tidak ditemukan ya? Lalu yang kedua, ternyata pendaftarannya telah ditutup, tapi tidak diberitahukan di awal page seperti itu. Nah, das apa yang mereka lakukan di layar, pada saat saya melakukan interview, saya melihat layar mereka ini mencoba menghapus dan juga mengetik ulang kata kunci berkali-kali di search bar. Karena mereka ini tidak tahu apa yang ingin mereka cari sebenarnya. Mereka juga melakukan scrolling secara cepat dari atas ke bawah, berusaha mencari informasi yang bisa mereka dapatkan di website tersebut. Lalu ada things, apa yang dipikirkan mereka. Nah, saya melihat gerak-gerik mereka nih, saya berpikir bahwasannya mereka ini bingung karena mereka ini harus berpikir secara keras untuk menebak keyword apa yang harus diinginkan oleh sistem. Lalu selanjutnya mereka juga mengira sistem ataupun websitenya sedang rusak karena hasil pencarian selalu kosong kayak gitu. Feels, apa yang mereka rasakan? Yang pasti yang saya eh, lihat dari mereka, mereka merasa frustasi yang pertama karena usaha pencariannya terhambat oleh sistem yang kaku, tidak ada visual yang menarik, sistemnya hanya seperti itu, search bar cuma hanya satu, tidak ada sistem rekomendasi, gitu. Lalu mereka merasa tertipu setelah saya beritahu mereka bahwasannya, lowongan magang ini ternyata sudah tutup. Mereka langsung merasa tertipu karena mereka merasa telah membuang banyak waktu untuk bereksplorasi di tempat yang seharusnya ditutup seperti itu. Lalu mereka juga merasa terintimidasi
oleh antarmuka yang kosong tanpa panduan visual apapun. Nah, selanjutnya saya juga menganalisis customer journey map. Jadi, saya membaginya menjadi 4 fase, dari fase awal ke fase akhir, hingga akhir mereka keluar dari websitenya. Itu ada 4 fase. Fase pertama, saat mereka membuka website, tindakan ya pasti kita eh, menyuruh mereka untuk membuka website Magang Hub. Emosi dari ketiga user ini pasti masih netral, menuju positif, karena ya mereka berharap bisa menemukan informasi magang sesuai dengan jurusan yang mereka jalani. Lalu selanjutnya di fase kedua, eksplorasi awal di landing page, mereka ini mulai bingung. Oh, ini saya mencari apapun tidak ditemukan datanya. Nah, emosinya tuh cenderung menurun, grafik menurun, merasa tersesat karena tidak ada rekomendasi visual. Lalu untuk fase yang ketiga, menggunakan pencarian. Saya menyarankan mereka untuk search di search bar, namun pada saat mencari apapun, tetap tidak ada, data tidak ditemukan. Emosi yang ditampilkan oleh mereka ini anjlok, ini adalah pain point utama. Rasa sakit utamanya ada di sini. Frustasi karena sistem menuntut ejaan persis, ataupun bisa dibilang recall, dan juga tidak proaktif memberi saran. Tidak ada sistem autocomplete. Feels yang mereka rasakan yang pasti pada saat mereka sadar bahwasannya websitenya tutup, lowongannya tutup, mereka marah dan juga mereka tertipu. Waktu yang mereka lakukan di fase 2 dan 3 merasa tersia-sia karena tidak adanya transparansi, visibility of system status. Nah, dari kedua map ini yang sudah saya analisis, saya juga menggabungkannya menjadi sintesis temuan. Saya membagi menjadi 3 isu prioritas utama. Nah, isu pertama ini adalah ketiadaan autocomplete dan fleksibilitas pencarian. Sistem memaksa pengguna mengetik manual secara presisi tanpa bantuan sistem. User tidak tahu mau mencari apa, tidak ada fitur rekomendasi, mereka harus mengetikkan secara presisi secara manual, jadi user kebingungan. Isu prioritas kedua, status pendaftaran tidak transparan. Ketiadaan indikator visual di halaman depan saat pendaftaran batch magang sebenarnya ditutup. Sebenarnya ada timeline di landing page-nya, namun timeline tersebut tidak benar-benar menggambarkan informasi bahwasannya lowongan magang di website tersebut sudah tutup secara total. Nah, isu yang ketiga yang menurut saya ini prioritas, ketiadaan katalog visual, buruknya discoverability, landing page didominasi teks dan search bar kaku tanpa menyajikan wadah bagi pengguna pemula untuk bereksplorasi secara pasif. Seperti Glints tadi ada fitur rekomendasi, Jobstreet juga ada fitur rekomendasi, di Magahook tidak ada. Nah, dari sintesis temuan ini, saya berhasil membuat sebuah persona baru yang sudah saya cakupkan ke user persona map. Perkenalkan, ini adalah Rara, berjenis kelamin perempuan, berusia 20 sampai 21 tahun. Nah, dia ini adalah mahasiswa semester 4 sampai semester 6. Nah, si Rara ini memiliki misi yang secara fungsional ini, dia ingin membuka website dan langsung bisa mengeksplorasi, menyaring opsi magang yang relevan dengan jurusannya secara cepat. Lalu secara emosional juga, dia juga ingin merasa aman, bisa bernavigasi dengan baik. Yang paling penting, dia tuh merasa waktunya tidak terbuang secara sia-sia. Nah, Rara ini ternyata frustasi saat membuka website magang hub. Kenapa? Yang pertama, ada beban kognitif yang tinggi. Rara ini pusing dia, tersesat karena halaman depannya tidak ada visual yang menarik, hanya didominasi oleh teks yang kaku. Lalu ada sistem pencarian yang kaku juga, tidak ada keyword spesifik, tidak ada autocomplete. Rara ini harus mencoba menebak kata kuncinya secara presisi. Alhasil, kognitifnya kena dia, bebannya kena. Lalu Rara ini terasa dijebak oleh sistem ataupun masih tertipu oleh sistem. Dia jengkel karena sudah membuang waktu bereksplorasi, tapi ternyata pendaftaran magangnya mungkin sedang ditutup. Nah, gains, apa sih yang dibutuhkan oleh
sistemnya agar Rara tidak frustasi lagi, yang pastinya katalog visual, card UI, tampilan layaknya e-commerce. Kita bisa membuat lowongan pekerjaan seperti kita ingin belanja sesuatu di e-commerce. Lalu ada fitur bantuan cepat, quick tips, saran kategori seperti yang ada di Glitch dan juga Jobstreet, dan juga ada autocomplete yang membebaskan Rara dari keharusan mengetik manual. Lalu juga ada transparansi status, visibility of system status, banner atau informasi yang jelas di depan mengenai apakah pendaftaran sedang dibuka ataupun ditutup. Ya, setidaknya jika ditutup, websitenya memberitahukan eh, lowongan magang tidak ada ataupun sedang ditutup. Itu. Lalu ada POV Map, Point of View Map. Nah, POV Map ini pernyataan yang mendefinisikan masalah pengguna secara spesifik. Nah, formulanya itu adalah user itu membutuhkan apa dikarenakan apa. Nah, user, siapa yang mengalami masalah ini? Tadi, persona yang sudah saya bikin, Rara, representasi mahasiswa aktif semester 4 sampai 6. Dia tuh ingin mencari datang ke Mangga Hub ini dalam keadaan blank, tidak punya apa-apa, tidak punya pengalaman, tidak punya keyword apapun, seperti itu. Lalu, si Rara ini sebenarnya butuh apa sih? Rara ini butuh landing page yang proaktif dan juga transparan. Sistem yang dibuat itu harus bisa memandu proses window shopping, eksplorasi visual, dan memberikan kapasitas status pendaftaran secara instan. Lalu, insight itu adalah dikarenakan apa? Mengapa kebutuhan itu muncul? Karena sebagai eksplorator pemula, Rara ini ya, dia tuh baru pertama kali membuka website Magang Hub, eksplorator pemula, Rara ini tidak tahu kata kunci formal apa yang harus digunakan. Akibatnya, ia mengabaikan kolom pencarian yang kaku. Dia tuh bingung mau ngapain di website di landing page-nya. Lalu, how might we map? Teknik mengubah masalah yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, gimana cara mengubahnya untuk menjadi peluang desain. Saya sudah membuat beberapa poin. Yang pertama ini, HMW pertama, kita bisa merancang antarmuka landing page yang lebih proaktif. Bisa dibilang menjemput bola itu sendiri. Bukan bola yang datang ke kita, tapi kita yang menjemput bolanya. Sehingga user pemula bisa mengeksplorasi magang tanpa harus mengetikkan apapun. Nah, solusi yang saya sarankan yaitu adalah pembuatan UI card atau katalog visual seperti yang ada di e-commerce. Kita membayangkan seperti membelanja sesuatu seperti itu. Lalu yang kedua ada bagaimana kita bisa membantu pengguna menemukan lowongan yang tepat secara manual tanpa membiarkan mereka frustasi karena salah tebak kata kunci. Saya menyarankan solusinya itu adalah penambahan fitur autocomplete atau quick tips seperti yang ada di Glint ataupun di Jobstreet. Lalu untuk yang ketiga, eh, kita harus bisa mengkomunikasikan status pendaftaran apakah masih buka ataupun tutup secara instan dan jelas di halaman depan agar pengguna ini tidak merasa tertipu ataupun tidak membuang banyak waktu kayak gitu. Nah, solusi utama yang saya sarankan itu adalah pembuatan banner status ataupun label timeline secara besar di landing page. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan saya untuk tas yang saya kerjakan dari 7 minggu yang lalu. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.